Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Tania Putri Agustin dari kelas manajemen 2A Universitas Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kas. Manajemen kas adalah kegiatan pengelolaan uang yang dimiliki perusahaan dalam rangka mencapai tersedianya kas yang optimal dan perolehan bunga maksimal dari uang tunai yang tidak terpakai. Dengan kata lain, kas adalah alat pembayaran kebutuhan finansial yang likuiditasnya tertinggi. Apabila uang kas terlalu kecil, maka penghambat operasi perusahaan karena tidak mampu membeli bahan baku atau membayar gaji karyawan. Apabila uang kas terlalu besar, maka pengeluaran kas yang dibutuhkan juga kurang baik, artinya kemungkinan ada uang menganggur atau tidak memberikan penghasilan kepada perusahaan tersebut. Untuk melaksanakan manajemen kas yang baik, ada 3 aspek yang diperlukan, yaitu 1. Administrasi kas harian. Dengan adanya pengelolaan kas harian yang baik, para manajer keuangan yang secara langsung bertanggung jawab terhadap keuangan perusahaan tersebut akan sangat terbantu. Yang kedua yaitu budget kas. Budget kas nantinya berguna menganalisis kegiatan perekonomian agar berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan tujuan yang diinginkan perusahaan. Yang ketiga yaitu safety cash balance. Dalam pengelolaan kas, setiap manajer keuangan selalu berusaha agar di dalam perusahaan terjadi aliran kas yang teratur dengan baik. Penyeimbangan aliran kas baik yang masuk maupun keluar sangatlah penting. Tanpa adanya manajemen kas yang baik, sebuah perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Manajemen kas akan berhasil jika menerapkan sebagai berikut. 1. Menghindari lilitan hutang. 2. Meningkatkan tingkat pengumpulan kas. 3. Memilih investasi jangka pendek. 4. Menambah jumlah kas pada perusahaan untuk meningkatkan posisi kas dan profit perusahaan. Tujuan manajemen kas utama terdiri dari 2 elemen, yaitu likuiditas dan earning. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya, yaitu hutang, usaha, dan dividen pajak pada waktu tertentu. Yang kedua, earning ditujukan untuk memprediksi kas yang dikeluarkan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Sumber kas yaitu A. Hasil penjualan tunai dan pengiriman piutang. B. Penjualan aktiva tetap. C. Penjualan atau emisi saham atau adanya penambahan modal oleh pemilik. D. Pengeluaran tanda bukti hutang atau wesel hutang obligasi. E. Penerimaan di luar usaha perusahaan. F. Adanya penerimaan kas dari sewa, bunga atau dividen, hadiah atau restitusi pajak dari periode sebelumnya. Terdapat pula faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan jumlah uang, yaitu 1. Ada penghapusan dan pengurangan nilai buku dari aktiva. 2. Penghentian penggunaan aktiva yang sudah habis umur ekonominya dan tidak dapat dipakai lagi. 3. Adanya pembebanan terhadap aktiva tetap seperti depresiasi, amortisasi, dan depresiasi. Keempat, yaitu adanya pengakuan kerugian piutang dan penghapusan piutang karena sudah tidak dapat ditagih lagi. Kelima, adanya pembayaran dividen dalam bentuk saham. Keenam, adanya penilaian kembali terhadap aktiva yang dimiliki. Dalam praktiknya, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah uang kas, yaitu 1. Adanya penerimaan dari hasil penjualan barang dan jasa. Yang kedua, adanya pembelian barang dan jasa. Yang ketiga, adanya pembayaran biaya-biaya operasional. Yang keempat, adanya pengeluaran untuk membayar angsuran pinjaman. Yang kelima, adanya pengeluaran untuk investasi. Yang keenam, adanya penerimaan dan pendapatan. Dan yang terakhir, adanya penerimaan dan peminjaman.